Akhir April kemarin, jagat maya geger, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi tiba-tiba melempar wacana bansos buat warga boleh, asal ikut vasektomi dulu ya, katanya. Waduh, kaget gak tuh? Alasannya, menurut Kang Deddy, banyak warga miskin di Jawa Barat punya anak lebih dari 2. Ini jadi katanya kalau bisa dikendalikan lewat vasektomi, angka kemiskinan bisa ditekan. Tapi ya, wacana itu langsung panen protes. Komnas HAM, MUI, sampai angkat bicara. Nggak cuma masalah medis, ini juga nyentuh nilai agama dan hak asasi manusia. Emang vasektomi itu apa sih? Vasektomi itu prosedur buat nyetop jalur sperma cowok. Jadi walaupun masih bisa berhubungan, si cowok nggak bisa bikin anak. Jadi beda sama kebiri. Kalau kebiri lebih ekstrim, testisnya diangkat. Tapi dua-duanya intinya sama, yaitu bikin mandul cowok. Nah, dalam Islam, baik kebiri maupun vasektomi yang permanen itu haram. Nabi Muhammad pernah ditanya soal ini sama para sahabatnya pas waktu perang. Mereka bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, boleh nggak kami dikebiri?" Jawaban Rasul tegas, nggak boleh, dilarang. Nah, Islam justru nyuruh umatnya tuh untuk menikah dan punya banyak keturunan, karena punya anak itu berkah, bukan beban. Ada cara lain sebetulnya. Bukan berarti Islam anti KB. Islam ngerti kadang ada alasan buat ngatur jarak kelahiran, misalnya biar itu buat pulih dulu, biar bisa fokus ngurus anak, biar bisa merhatiin anak yang lain. Atau dalam Islam itu boleh, asal dua-duanya sepakat, yaitu suami istri. Contohnya kayak azal alias senggama terputus, atau sperma dikeluarkan di luar vagina istri, dan itu udah dilakukan sejak zaman Nabi, dan itu boleh. Tapi ya bukan dijadiin aturan negara, apalagi syarat bansos. Itu udah masuk ranah maksa, dan udah maksa itu dolim. Anak banyak bukan penyebab kemiskinan. Ada yang bilang kemiskinan itu karena anak banyak. Tunggu dulu, itu teori lawas dari Malthus. Ekonomi Inggris zaman dulu katanya banyak manusia, makin dikit makanan, terus kita bisa punah. Tapi teori itu nggak pernah kebukti, cuma nakut-nakutin aja. Di zaman jahiliyah dulu orang juga takut miskin kalau punya anak. Sampai Allah kan ada ayat yang janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Masalahnya sistem, bukan anak. Kemiskinan hari ini tuh bukan karena warga punya banyak anak, tapi karena sistem ekonomi kita yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis dan penuh ketimpangan. Coba lihat data, 50% kekayaan nasional cuma dikuasai 1% orang kaya. Sementara 60 juta warga hidup miskin dan 7,8 juta nganggur. Gila nggak? Lihat aja deh daerah-daerah kayak di Sulawesi Tengah, sumbang devisa gede banget, tapi rakyatnya masih susah, hidup di bawah sejahtera. Kenapa? Karena hasil tambang dikuasai asing dan segelintir elit rakyat cuma kebagian polusi, banjir dan rusaknya tanah gitu. Tahun 2024, Forbes nyatat kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia tembus 4.200 triliun. Naiknya justru pas ekonomi kita lagi morat-marit. Di mana logikanya coba? Jangan salahkan rakyat kecil deh. Yang nyesek tuh rakyat kecil disalahin karena punya anak, padahal negara sendiri nggak maksimal ngejaga mereka. Bansos dijadiin alat tekan, sistem ekonomi kapitalistik malah nyuburin orang kaya makin kaya. Udahlah, sistem kapitalisme ini rusak, nggak adil. Kita butuh solusi yang hakiki, dan Islam tuh datang bukan cuma buat ibadah, tapi juga ngatur ekonomi, politik, sosial, pokoknya semua. Islam itu sistem hidup yang adil, penuh rahmat kalau diterapkan secara menyeluruh. Insya Allah bukan cuma berkah yang turun, tapi juga ridho Allah SWT. Jadi masih mau nyalahin orang miskin karena punya anak? Yuk buka mata, miskin bukan karena jumlah anak, tapi karena sistem yang dolim, dan solusinya bukan vasektomi, tapi revolusi cara berpikir kita dan sistem hidup kita. Saatnya kembali kepada Islam, bukan malah makin menjauhi ajaran-ajaran Islam.